Pada hari Sabtu 3 Maret 1973, sejarah mencatat Presiden Soeharto meresmikan tambang tembaga milik Freeport Sulpur, sebuah perusahaan tambang terkemuka asal Amerika Serikat, sekaligus meresmikan berdirinya kota Tembagapura. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Saat memberikan pidato sambutan, Soeharto begitu sumringah. Perusahaan ini adalah pelopor penanaman modal asing di Indonesia, dan lebih istimewa lagi dalam modal yang sangat besar. Tuan-tuan datang ke Indonesia dalam keadaan kami yang masih sulit pada tahun 1966, ujarnya. Bagi Soeharto, gelontoran uang yang diinvestasikan Freeport ke bumi Papua merupakan bentuk kepercayaan kepada Indonesia untuk membangun masa depan. Kepercayaan itu juga telah mendorong penanam-penanam modal asing lain untuk datang ke Indonesia. Selain itu, Soeharto juga menyatakan kepercayaannya bahwa kegiatan pertambangan akan membantu memajukan masyarakat lokal di situ. Karena itu saya sangat gembira dapat meresmikan pembukaan tambang ini. Saya ucapkan selamat kepada Freeport Indonesia, kepada pimpinannya, dan kepada seluruh karyawan, kata Soeharto yang lantas menutup pidatonya dengan ucapan terima kasih. Petaka rakyat Papua. Pegunungan Ertsberg tak hanya menyimpan tembaga. Salah satu gunung bernama Grasberg juga mengandung cadangan emas yang melimpah. Grasberg disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia, lewat kontrak karya berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang diizinkan pemerintah Soeharto. Freeport memiliki hak istimewa untuk merambahnya. Kehadiran Freeport langsung mengancam penduduk asli dari suku Amukme yang berdiam di dataran tinggi sekitar proyek tambang. Suku Amukme sangat terikat dengan tanah leluhur. Bagi mereka, Gunung Grasberg dianggap suci. Puncak Grasberg dikiaskan sebagai kepala ibu. Orang Amukme sangat menghormati kawasan keramat itu. Ketika beroperasi, aktivitas penambangan Freeport telah mengubah bentang alam Gunung Grasberg menjadi lubang raksasa dalam 700 meter. Danau Anagon sebagai danau suci orang Amukme ikut hancur karena dijadikan pembuangan batuan limbah yang sangat asam dan beracun. Freeport juga mencemari 3 badan sungai utama di wilayah Mimika, Agawagon, Otomona, dan Acekwa, ketika sungai dijadikan tempat pembuangan limbah sisa produksi yang disebut tailing. Lebih dari 200.000 ton tailing dibuang setiap harinya ke sungai Agawagon, yang kemudian mengalir ke sungai Otomona dan sungai Acekwa. Ungkap Harsutejo dalam Kamus Kejahatan Urban. Sungai-sungai di sekitar Tembagapura, sebagaimana disaksikan, Harsutejo tampak berwarna coklat tua pekat, bagaikan adonan jenang kosong. Tak hanya invasi modal asing, suku Amukme dan suku-suku lainnya juga terjepit oleh migrasi pendatang dari luar Papua. Sekira 1 juta hektar lahan mukim suku Amukme berpindah tangan ke tangan para pendatang. Inilah imbas dari program transmigrasi yang digalakan pemerintah Orde Baru.
Menurut antropolog Australia Christine Warta, ideologi Soeharto tentang pemindahan penduduk tersebut didasarkan ada asumsi tentang keunggulan pendatang baru. Soeharto melihat para pendatang membawa modernitas ke daerah-daerah terpencil Papua. Di sisi lain, rakyat Papua dipandang sebagai masyarakat tertinggal yang harus dijadikan berbudaya dan beradab. Akibatnya, banyak masyarakat Papua merasa terpinggirkan oleh meningkatnya jumlah pendatang tersebut. Tulis Warta dalam Perkembangan Masalah Agama di Papua, Sengketa Antara Agama dan Pencegahan Konflik, termuat di kumpulan tulisan kegalauan identitas, agama, etnisitas, dan kewarganegaraan pada masa pasca Orde Baru, suntingan Martin Randstad. Ketakutan menjadi minoritas di tanah sendiri inilah yang secara wajar memicu nasionalisme Papua. Keberadaan Freeport memantik konflik dengan masyarakat setempat. Bagi orang Amukme, Freeport seperti pencuri yang menjarah kediaman orang lain tanpa izin. Freeport sendiri sempat menjanjikan kompensasi fasilitas sosial kepada suku Amukme berupa sekolah, pasar, hingga perumahan. Namun, kesepakatan tak pernah terjadi karena salah urus dari pemerintah daerah. Pada 1977, protes suku Amukme dan 6 suku lainnya memuncak jadi perlawanan terbuka. Mereka memotong pipa penyalur biji tembaga, pembakar gudang, dan melepas kran tangki persediaan bahan bakar milik Freeport. Insiden ini terdengar sampai Jakarta. Soeharto kemudian menerapkan kebijakan keras lewat pendekatan keamanan. ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pun diturunkan. Kebun dan rumah-rumah dihancurkan, sejumlah orang dibantai. Pemerintah mengumumkan jumlah orang yang meninggal di Tembagapura sebanyak 900 orang. Para saksi lapangan memperkirakan 2 kali lipatnya. Tulis Hersth Sutejo, sebagai besar warga Amukme ditangkap dan diintegrasi tentara. Yang melarikan diri memilih tinggal di hutan sekitar lembah Singa selama 3 tahun. Mereka dipandang sebagai pengacau, macam organisasi Papua Merdeka (OPM). Represi lanjutan dilakukan dengan menetapkan Irian Jaya sebagai daerah operasi militer (DOM) selama 20 tahun 1978 sampai 1998. Pemerintah juga memindahkan warga Amukme ke dataran rendah untuk dijadikan petani. Karena lingkungan yang tak cocok, sebanyak 20% anak-anak Amukme meninggal karena malaria. Bisnis Freeport jalan terus. Menurut penelitian Amaruddin Al-Rahab dan Aderito Yesus, Thesaurus dalam perjuangan Amukme antara Freeport dan militer. Selama 14 tahun pertama beroperasi, Freeport meraup keuntungan sebesar 14,9 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan penerimaan negara dari pajak dan royalti berjumlah 5,4 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimana dengan aliran dana di jalur yang lain? Sejak 1980, Presiden Soeharto menerima upeti setiap tahunnya sebesar 5-7 juta dolar Amerika Serikat tiap tahun. Selain itu, menurut prospek 13 Juli 1998, sebagaimana dikutip Amiruddin dan Adirito, Freeport telah menyerahkan uang kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan oleh Soeharto sebesar 20,3 juta dolar Amerika Serikat. Berdasarkan Kepres nomor 92/1996. Pada 1996, sekira 2.000 personil dari Kesatuan Kopassus dan Kostra dikerahkan langsung di bawah perintah Presiden Soeharto demi menjaga Freeport. Untuk itu,
Freeport memberikan lagi dana kepada Soeharto sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat. Freeport mau melakukan itu agar situasi di Papua stabil dan mereka dapat mengeduk emas lebih banyak lagi demi target super profit. Dan sebaliknya, bagi pemerintah, Freeport adalah pendulang uang yang harus diamankan dari apapun. Jika orang Papua mengganggu atau menuntut Freeport, aparat akan melakukan tindakan, tulis Amarudin dan Adiretu. Pundi-pundi devisa negara bertambah lewat tangan pengeruk Freeport. Ini menjadi penghasil terbesar dari Papua untuk Indonesia. Akan tetapi, yang diuntungkan dari kerjasama ini hanyalah penguasa Orde Baru, segelintir elit Papua, dan sang pemilik modal. Soeharto yang berjuluk Bapak Pembangunan Nasional telah mengingkari harapannya untuk membangun masyarakat lokal di Papua. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai Papua di tangan Soeharto. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.